Salam Madinah, salam Naminah. Shalom. Orang sudah mulai acara pertanyaan lah. Sampai ini acara narung di Tagalu. Di acara apa itu honadon. Lima tang yang siang naro. Nabi nasab ni inang panen berusiaan dan membetihon amang pekubastian. Sialan nasi dalo lalu jauhi pertanyaan atas terjadi di 2 minggu lalu. Ada orang sudah mulai si bolot tadi yang amanginang. Ay pasong. Asik. Atau berbeza teman-teman amanginang. Si bolot tadi pokok-pokok doa. Atau mana-mana deh. Kapuji Tuhan ta mari kita siang nomor 3 ayat 2. Haleluya, martang yang mangga. Ale Tuhan debata, padgogo nasuhat dosan, nagadia doho, paddosa do yang mohami. Alai yodini hodo at kanaman hapusan jala na maporus tuho. Alani hiro hami tuho mga sahon asin ni roham. Sayo ng tulak hami siyan julog. Ako nii, lehon di hami roha na girgir tumangihon hatam. Asa huboto hami mangulahon lomo ni roham. Alam na anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amen. Epistel di Patayangan Pariwanginon iman tersurat di Kesalmen 110 Memungkas ayat 15 sampai ayat 1
Kaja hama maresponsor ya. Kesalmen 110 ayat 15 sampai ayat 10. Sonu ruhuto ari-ari jelma nagelei berbunga ibana son bunga di ladang. Hai selalu ibana dari asisire alai angko asiniro hani Jehova siap sedeling-delengna rodi sadeling-delengna yakka nama kalian ibana jala hati goranna marnini marnono. Ido kamu sahana martuado akan atumangihon hatani dewata jala naupiausa. Amin. Tapu di duata mari dikasih nomor 473 ayat 1 2. Dapat berkumpul Tuhan di Maha Kudus, memuji dan memuliakan nama-Mu di pertandingan keluarga sektor 1 yang dicabuli oleh anak pendeta kami, anak Simbolon Inangkul Sida Barita. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bersihkan hati kami, beri hikmat supaya kami dapat mengerti dan memahami segala yang Engkau firmankan. Dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, renungan untuk kita pada malam hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 dimulai dari ayat 12 sampai ayat 24. 1 Tesalonika 5 ayat 12
sampai ayat 24 akan saya bacakan untuk kita semua. Nasihat-nasihat kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera mengutuskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, topik untuk jam kita ini sebenarnya untuk minggu depan, yaitu tentang kasih setia Allah sampai selama-lamanya, yaitu di minggu ke-10 setelah Trinitatis. Bapak Ibu sekalian, surat Rasul Paulus ke jemaat Tesalonika ini memiliki tujuan, ya. Jadi Rasul Paulus ini menulis surat pada topik ini, yaitu topik kasih setia Allah sampai selama-lamanya ini, memiliki beberapa tujuan. Yaitu pertama, memberi semangat agar jemaat di Tesalonika tetap teguh dan kuat menghadapi cobaan. Kenapa Rasul Paulus ingin menguatkan jemaat itu? Jemaat Tesalonika ini, Bapak Ibu sekalian, adalah jemaat yang baru bertumbuh. Kalau kita baca kisah para Rasul 17 yang dimulai dari ayat 1 sampai 9, di situ diceritakan bahwa Rasul Paulus dan Rasul Silas sampai ke Tesalonika itu bergerak dari Filipi itu cuma 3 minggu saja, 3 hari Sabat mereka memberitakan firman Tuhan di kota Tesalonika. Jadi kita bisa bayangkan dalam waktu 3 minggu itu iman bertumbuh. Di Tesalonika ini, Bapak Ibu, jemaat yang ada di situ adalah bangsa mayoritas, bangsa Yahudi, bangsa Romawi dan Yunani. Memang itulah bangsa-bangsa yang dominan pada saat itu di daerah sekitar situ, ya, Romawi, Yunani. Mereka sedang berkumpul. Jadi Rasul Paulus dan Rasul Silas itu cuma punya waktu 3 minggu saja. Apa yang menyebabkan waktu sesingkat itu mereka memberitakan firman Tuhan di Tesalonika? Itu karena
pada saat sudah ada beberapa orang Yunani dan beberapa perempuan di sana mempercayai firman Tuhan dan mempercayai Tuhan Yesus sebagai Mesias, ada iri hati orang Yahudi sehingga mereka membuat berita-berita palsu, membuat berita yang hoax, mengatakan bahwa Silas dan Paulus ini membawa berita-berita raja baru, raja yang ingin menggantikan peraturan-peraturan kaisar. Nah, tetapi Paulus dan Silas ini langsung disuruh oleh jemaat-jemaat yang percaya kepada Tuhan itu untuk segera lari. Kalau kita baca, coba kita lihat di Kisah Para Rasul 17 ayat 1-9. Iya, Paulus berangkat menuju ke Berea. Dan dari Tesalonika hanya waktu 3 minggu langsung dia ke Berea. Jadi Paulus tahu betul Bapak Ibu, jemaah yang ditinggalkan itu dalam keadaan rusuh. Ada pengacau-pengacau, yaitu bangsa Yahudi yang menggunakan perenang-perenang pasar. Mirip sekarang kalau kita lihat di sekitar kita pada saat ini. Ya, ada sekelompok orang yang menggunakan perenang-perenang untuk mengintimidasi. Begitu. Sehingga jemaat di Tesalonika ini serta ketakutan. Nah, sehingga kenapa Rasul Paulus memberi kekuatan? Karena mereka masih muda semua, yang namanya baru 3 minggu. Nah, untuk itu Bapak Ibu kita masuk ke ayat, kita bahas ayat demi ayat. Ada 5 pokok atau 5 poin yang ingin disampaikan Rasul Paulus pada saat ini ke kita. Yaitu pertama, yaitu di ayat 12 dan 13, yaitu membahas tentang bagaimana relasi hubungan jemaat dengan pimpinan, dengan pengelola atau pelayan gereja. Dan di situ ditegaskan oleh Rasul Paulus bahwa saling menghormati. Ya, kita baca di ayat 12. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu di dalam Tuhan, dan seterusnya. Jadi pada saat jemaat itu ditinggal oleh Paulus, mereka memilih rekan mereka sebagai pimpinan yang sama-sama muda. Nah, di situ Rasul Paulus yang menegaskan siapapun yang ditunjuk menjadi pemimpin gembala di situ harus dihormati, walaupun boleh dibilang masih selebgram. Nah, ditegaskan di situ, ya, supaya mereka berteguh hati dan sama saling mendukung, bersatu dalam kata kasarnya itu, ya. Nah, supaya kamu menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka, iya, berat. Karena mereka berada dalam penindasan tekanan orang-orang Yahudi tadi yang iri terhadap pengajaran tentang Kristus. Nah, kemudian yang poin kedua, Bapak Ibu, Rasul Paulus menyampaikan kepada kita bahwa di dalam jemaat yang bertumbuh saling menghormati tadi itu harus mengubah sikap menjadi orang Kristen yang sejati. Itu dapat kita baca di ayat 14 dan 15. Itulah ciri-ciri Kristen yang sejati, Bapak Ibu. Ya, kita saling menegur, menghibur yang sedih, kemudian bila yang lemah, sabar terhadap semua orang. Nah, jadi sebagai orang Kristen, semua yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus merupakan keharusan kewajiban kita untuk membuktikan identitas kita sebagai Kristen yang sejati, pengikut Kristus yang sejati. Ya,
Jadi sikap yang selama ini tidak peduli sama dalam lingkungan kita, misalnya biarkan aja lah, itu sikap apatis, itu sangat tidak disukai oleh Tuhan kita Kristus. Apalagi tadi kita sudah sering menghormati antara pimpinan dengan Bapak Ibu sekalian. Tugas pemimpin itu berat. Mereka bertanggung jawab, apalagi dalam iman. Mereka tidak hanya bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, tetapi yang di atas. Apakah yang saya katakan sesuai dengan yang saya kerjakan? Apakah yang saya ajarkan sesuai dengan yang saya lakukan? Berat, Bapak Ibu sekalian. Makanya kita harus menghormati, mendukung uluan kita. Ya, mungkin sepintas dalam pergaulan sehari-hari Bapak Ibu, kadang-kadang kita menghormati seseorang itu karena status, karena jabatan, karena kekayaan. Tapi bukan itu yang diminta oleh Rasul Paulus. Apa yang pantas kita hormati sebagai pimpinan, yaitu melakukan apa yang dikatakannya. Kalau kata orang Malaysia, apa kata di kota? Apa kata di kota? Apa yang dibilang itu dilakukan. Nah, jadi kalau kita mengatakan hal yang baik, tentu kita harus melakukan hal yang baik. Pimpinan yang baik pasti dicintai oleh umatnya. Saya kadang heran di sebelah, padahal aku tidak aja satu dua ayat sudah pakai sangat dihormati. Begitu fanatik Bapak Ibu sekalian. Mengapa kita tidak bisa begitu? Di sebelah itu cuma tahu baca, karena yang dibacanya itu tak ngerti dia. Ya, kita mengerti, dia pandai baca saja, itu pun dihormati sampai dicium tangan, diminum air bekas minumnya, dicium kakinya, akhirnya sampai begitu. Menghormati itu Bapak Ibu tidak harus seperti itu. Menghormati itu saling menghormati. Kalaupun terjadi perbedaan pendapat, Bapak Ibu, sering kita kadang berdiskusi, apalagi kalau rapat panitia, rapat rencana pembangunan, terjadi perbedaan pendapat. Kita bisa berbeda pendapat, tapi kita hormati orang yang berbeda pendapat dengan kita dengan cara menyampaikan apa yang dalam pikiran kita dengan baik. Tidak harus kita bentak-bentakan, dendam-dendaman di belakang. Nah, kenapa pemimpin itu berat dan pantas dihormati? Karena dia memiliki tanggung jawab mengambil keputusan apabila perbedaan itu tidak bisa digabungkan, memiliki risiko. Itulah apalagi dalam pelayanan firman, apalagi membawa firman Tuhan Bapak Ibu. Semoga kita selalu mendoakan pimpinan kita, jemaat selalu mendoakan pimpinan kita supaya membimbing dan menuntun kita dengan benar. Amin. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu, itu bagian kedua. Yang ketiga, Rasul Paulus itu menyampaikan nasihat tentang hubungan jemaat dengan Tuhan, hubungan yang erat. Itu dapat kita baca di ayat 16 sampai 18. Apa itu Bapak Ibu? Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, di
dikatakan di situ. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, kalau kita baca sepintas ini seperti enteng saja ya, bersukacita, tapi senantiasa itu beratnya bersyukur, tapi dalam segala hal. Kalau bersyukur mudah, sering kita mengucap syukur, alhamdulillah. Tetapi karena pada saat kita beruntung atau lagi beruntung, lagi berhasil, lagi keinginan kita tercapai, itu tidak segala hal kalau cuma itu begitu. Bersyukur hanya pada saat kita beruntung saja, itu cuma dalam satu hal. Nah, dalam segala hal Bapak Ibu, ini benar. Bisakah kita mencerminkan kita sebagai Kristen sejati? Maksudnya ini Bapak Ibu, bukan bersyukur. Misalnya contoh, saya terjatuh di luka, saya bersyukur, bukan itu maksud dari Rasulullah. Kita bersyukur, kita masih dijaga dan kita masih bisa berdoa. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih mau menolong kita jika kita meminta kepadanya. Ya, bersukacita dalam segala hal, bukan berarti pada saat kita meninggal misalnya saudara kita tidak, maksudnya bukan itu. Kita bersukacita, kita masih mampu diberi kekuatan, masih diberi penghiburan oleh Tuhan, itu maksudnya. Ya, nah itu yang berat Bapak Ibu. Kenapa? Karena kadang-kadang kita lupa pada saat kita kemalangan atau mengalami sesuatu yang kita kerjakan hanya merenung, menyalahkan siapapun kita salahkan, bahkan kadang-kadang Tuhan pun kita salahkan. Oke. Kemudian Bapak Ibu, yang keempat lagi disampaikan oleh Rasul Paulus ini, bahwa hidup orang Kristen sejati itu adalah hidup dengan menumbuhkan Roh Kudus dan kekudusan. Itu dapat kita baca di ayat 19 sampai 22. Jadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberikan kita seorang penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diperoleh oleh orang yang percaya. Jadi orang yang tidak percaya tidak akan ke Roh Kudus itu. Nah, Roh Kudus yang ada dalam hati kita itu diinginkan oleh Rasul Paulus pada jemaatnya di Tesalonika. Itu jangan sekadar hidup sekedar mau tidak mau, itu. Jangan sekadar ada, tetapi harus ditumbuhkan. Kalau perlu seluruh hidup kita mulai dari atas sampai ke bawah ujung kaki dipenuhi Roh Kudus. Bagaimana kita harus seperti itu? Ya, harus, kalau bisa. Ya, kenapa tidak bisa? Rasul Paulus saja bisa. Apakah nanti kita percaya Tuhan akan memberikan kita kekuatan? Nah, di sini Bapak Ibu ada lagi lanjutannya ya. Jangan padankan roh, janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Jadi kita belajar dari pengalaman. Sebenarnya Bapak Ibu, di sini nanti ada dikatakan ujilah segala sesuatu dan tenanglah yang baik. Kalau kita menguji dengan logika Bapak Ibu, ya, itu tidak akan masuk akal. Bagaimana Tuhan Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, tidak bisa dideteksi ya Bapak. Apakah kita percaya bahwa logika itu bisa menerima kejadian laut merah terbelah? Apakah kita percaya kalau hanya logika
bahwa Yesus menghidupkan orang mati? Kalau ilmu pengetahuan tidak akan menilai itu, Bapak Ibu. Apa yang menilai itu? Iman Roh Kudus dalam hati kita bekerja. Jadi begitulah Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang kalau kita yakin, jika imanmu sebesar biji sawi, kamu bisa memindahkan gunung. Bayangkan, bagi kita ini tidak ada yang kita sebesar biji sawi pun. Nah, kita harus percaya, berusaha semampunya untuk percaya. Dimulai malam ini. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, Rasul Paulus ingin menyatakan kasih setia Allah itu sampai selama-lamanya, yang menjadi topik pada minggu depan ini Bapak Ibu. Itu kita baca di ayat 23 sampai 24. Ya, di situ Allah Bapa ingin kita kudus seperti Dia, dengan memelihara tubuh kita tidak bercacat sampai kedatangan Yesus Kristus. Kemudian Bapak Ibu, percayalah kasih setia Allah itu setia sampai selama-lamanya, menunggu kita di surga. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya Bapak Ibu, bahwa kasih setia Tuhan itu sangat besar. Ya, kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita membaca firman Tuhan. Kasih setia Allah itu dapat kita rasakan dari penyampaian firman oleh pimpinan jemaat, oleh pemerintah Injil. Kasih setia Allah itu dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anugerah yang diberikan, rezeki, kesehatan, nafas kehidupan, dan yang paling utama adalah keselamatan yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Kemudian Bapak Ibu, kasih setia Allah itu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kembali kami memuji dan berkata-Mu pada malam hari Tuhan. Kami bersyukur dapat mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Kami tahu Tuhan betapa kasih setia-Mu selalu mengikat Tuhan, selalu memilih kami melalui perbuatan-perbuatan nyata yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pada malam ini berilah kami kekuatan Tuhan untuk menumbuhkan Roh Kudus di dalam hati kami, menjadikan kami Kristen yang sejati, yang selalu sentiasa bersukacita dalam segala hal, dalam segala keadaan, dan selalu bersyukur kepada-Mu apapun yang kami rasakan dan kami hadapi. Tuhan, jadikan kami anak-Mu supaya menjadi kudus seperti Engkau, layak menerima berkat, mendampingi Engkau di surga kelak. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, kami juga berdoa pada hari ini untuk keluarga Aman Pendeta yang telah bersedia menjadikan rumah-Mu yang kudus ini menjadi tempat beribadah kami. Tuhan, memberikan oleh nama-Mu. Berilah kekuatan kepada pimpinan kami Tuhan, pimpinan HKBP dan Batu Tunduk Tuhan, untuk dapat memberikan kami tuntunan, memberikan petunjuk, memberikan kami contoh sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kami bisa menghormati Tuhan di dalam kami sesuai dengan apa yang Dia lakukan. Juga kami Tuhan
memberikan kami rasa hormat kepada sesama jemaat, kepada rekan kerja Pak Rado, supaya kami saling menjaga relasi dan hubungan sehingga terjadi relasi timbal balik yang mutualis Tuhan, saling menguntungkan, saling membangun dan bersatu padu di dalam kasih karunia. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh kuasa KBP yang pada saat ini mampu berada, yang sakit, yang lagi gelisah, Tuhan hiburkan, Tuhan sembuhkan, supaya mereka dapat merasakan anugerah dan kasih-Mu setiap hari Tuhan di hari-hari mendatang. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami ini. Kami panjatkan melalui nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan, mari dedikasian nomor 574 ayat 1 tahun pasal pilihan nomor dulu. Kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Bapa di surga di malam hari ini. Kasih-Mu Bapa tetap memberkati kami. Kami dapat berkumpul di rumah ini. Dan bertanya keluarga Bapa di surga, kami datang sekali dua minggu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar. Biarlah firman-Mu Bapa dapat kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Janganlah kami hanya pendengar yang setia Bapa di surga, tapi kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah-tengah tempat kami bekerja. Bapa, di malam hari ini kami teringat akan orang tua dari Inaker, di mana Bapak dan Ibu beliau yang sedang berbaring di tempat tidurnya dalam kelemahan tubuhnya, Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau mengulurkan tangan-Mu kepada kedua orang tua kami itu melalui tangan para medis
melalui obat yang dikonsumsi mereka ya Tuhan. Sembuhkan mereka Bapa di surga dalam sakit penyakit, dan berikan kekuatan kepada anak-anaknya, kepada keluarganya yang merawatnya ya Tuhan. Bapa, curahkanlah terus Roh Kudus-Mu ke hati dan pikiran kami, supaya kami Tuhan tahu berbuat yang baik sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu yang kami dengar barusan ini. Kami tahu selalu mengucap syukur atas kasih-Mu yang kami peroleh ya Tuhan. Bapa di surga, di malam hari ini, di mana nantinya kami akan istirahat di dalam tempat tidur kami, jaga kami ya Tuhan, dan bangunkan kami esok pagi. Kami tidak kekurangan sesuatu apapun dalam kehidupan kami. Kami dapat melakukan aktivitas kami sehari-hari. Berkati para pendeta, para majelis yang menyebarkan berita kebenaran firman-Mu dimanapun berada ya Tuhan, khususnya di Tanjung Batu Kundur ini Bapa di surga. Berkati gereja-gereja yang ada di sini, supaya kami dapat dengan hati yang tenang, hati yang tulus di dalam memuji memuliakan nama-Mu. Berkati anak-anak kami yang dalam sekolah, anak-anak kami masa pertumbuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Berikan hikmat kepintaran kepada anak-anak kami, supaya mereka bisa mengikuti pelajaran di sekolah maupun di kampus yang diberikan para gurunya yang Tuhan. Berkati yang bekerja di dalam kesehatan, berkati yang bekerja di dalam berdagang, supaya mereka bisa mengelola perdagangannya sesuai dengan kehendak-Mu Bapa di surga. Berkati para petani Tuhan, berikan kesuburan pada tanah yang dikelola, dan apapun yang ditanam bisa bertumbuh dengan baik dan ada hasil yang akan dipetik untuk kebutuhan sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga. Hidup kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni kami Bapa dari segala dosa kami. Hanya dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku dikeluarkan pada dikasih nomor 710 ayat 1 ayat 7. Oh
iri hati. Dan jauhkanlah kami Tuhan dari orang-orang yang menghasut dan menggelisahkan hati banyak orang karena faktor keirian yang terjadi di sana di jemaat Tuhan di Tesalonika. Karena ada orang Yunani yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang terkemuka. Tuhan, tiap-tiap firman-Mu bekerja dalam situasi kondisi yang sedang berjalan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus mulai yang hadir di tengah-tengah kami, karena kami mengingat-ingat kasih karunia Tuhan dan selama-lamanya pada selama-lamanya. Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pada saat ini dari sektor 1 dan dari yang lainnya yang turut menghadiri pertanyaan firman kami yang kami pakai di tengah-tengah gereja ini, di ruangan ini. Bapak, kami ingat sejenak para pemimpin-pemimpin rohani, karena kami percaya kepada Yesus, karena ada yang Engkau utus. Itulah pemberita Injil yang bertanggung jawab di awal-awal kisah jemaat mula-mula sampai ke tanah Batak para misionaris termasuk Indonesia, sampai pada saat ini berjalan terus berkati seluruh para pemberita-pemberita Injil, para pemimpin-pemimpin pengembala-pengembala, para sintua menjadi pengembala di sektor masing-masing, para orang tua pengembala bagi anak-anak, dan para hamba-hamba Tuhan tengah-tengah gereja. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu untuk senantiasa di dalam damai sejahtera Tuhan, di dalam kasih, di dalam saling menopang, saling mengingatkan, dan menegur satu sama lain dalam ikatan kasih. Jauhkan dari ikatan-ikatan yang di belakang itu, rasa tidak suka, rasa kebencian dan lain-lain. Bapak, kami mengingat juga untuk jemaat yang sakit, yang telah sakit menahun. Kami dengar berita tersebut yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang sedang sakit di rumah sakit, yang proses pemulihan di tempat Tuhan, di saat ini, di detik ini. Kami memohon, kami panggil nama yang tulus ya Tuhan Yesus, sembuhkan mereka. Kami yakin dan percaya mujizat terjadi, berkati tindakan medis, obat, minuman, dan makanan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para lansia jemaat ini yang terus menerus menguatkan hatinya, mendekatkan diri kepada-Mu, sehingga pada masa tuanya mereka beroleh sukacita dari anak keturunan cucu-cucunya. Berkati jemaat-Mu yang sedang dan terus berharap kepada Tuhan atas harapan-harapan suci, harapan-harapan kasih karunia Tuhan. Di tempat ini kami mohon wujud nyatakannya Tuhan, berikan Tuhan, berilah kasih karunia bagi mereka yang terus berharap dan memohon. Kami nyari kepercayaan pada waktu Tuhan berikan kabar baik, kami terima dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para majelis jemaat yang terus menerus melayani Engkau. Berkati mereka dengan kekuatan semangat bagi mereka, bangkitkan kekuatan dan semangat kami. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mengakhiri acara pertanyaan ini. Tuhan tetap bersama kami bersama Tuhan, dan bila seluruh rangkaian acara berjalan dengan damai sejahtera, jauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan di Tuhan, dan sekembalinya jemaat ini Tuhan kembali pulang ke rumahnya masing-masing, berberkati dalam perjalanan sampai ke dalam keadaan sehat dan walafiat. Dan kami yang tinggal di komplek gereja Tuhan yang membangun, berkati kami, bimbing kami setiap pelayanan. Bapak, kami juga berdoa untuk kebaktian di sektor 1, kebaktian penutup di 2 minggu yang akan datang. Berkati keluarga tersebut, buka pintu hatinya, pintu rumahnya, dan kami kembali berjumpa pada pertanyaan penutup di minggu-minggu berikutnya. Terima kasih Bapak. Semua permohonan kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus yang mengampuni dosa kami. Kami berdoa. Amin.
Ale dibata amanamina di bolang bijang podo haruang ni sadut sidari yang natingkan dalam masa ulibasa namu Yesus. Upasaan kami mas yang nanenoni tohami pelianami toho. Saya jalo mai kami ukuak na khusus di jalo. Pasu-pasu mai jala ramoti asahu patron khasya kami pelianon. Pati borgon harajamu di tengah-tengah ni huriang toho di portfolio. Buhay mahuanay makikita terjadi asalan kepada kami godang isirion yoni Tuhani asalan kir-kir kami mandok malati Tuho marhiti ke Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Roh mandok maita ditanya ale amanami ale amanami saya bilang dari malam saya orang kamu saya sok malam Somo na ibalang kita, lewat apa saya membuat sehari. Saya selalu senang somo kami di dosa ibalang dosa kami. Ulang kami itu yang kewajiban. Kalau menghasilkan panaku, ayo doa doa roh dia sangat saling berikan. Amin. Asih rohani Tuhan Yesus Kristus. Dalam kolom ni rohani ibadah ama. Dalam persoalan itu di parbadiana nanam dengan kita salutan walau rodi saling lerina. Amin. Mama. Jadi langsung ada mikrofon fullnya. Langsung matanya banyak itu. Nih. Ibu udah pakai parade katanya kan. Cek. Tapi mak di luar meta lah, jonok-jonok tu sepanganon meta. Cek, 1, 2. Tamat imah listrik ngebah. Sayang. Oke.
Jadi nama jamu di 2021 lang nasida. Cak kita mak nama bayan yang lau masih panganon nanti. Dan mama. Upang idohay mak amang opung meraka suwi mak bayan tangyak tamana.